Yang kedua, apabila kita suka sangat-sangat dipuji, maka ini akan menimbulkan sifat ujub, kata Ibrahim bin Adham. Wal mu'jib muhbitul amal. Orang yang ujub akan dapat menggugurkan amal ibadah dia. Iblis terlampau ujub, sombong, angkuh, merasa dirinya lebih baik daripada Adam, merasa penciptaannya lebih baik daripada Adam, merasa dia lebih lama diciptakan dan lebih lama ibadah dan taat kepada Allah daripada Adam, sehingga dia menolak perintah Allah, sehingga ia lupa siapa diri dia di hadapan Allah. Sifat apa? Ujub. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizakallah, yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz wal ustadzat, a'azzakumullah jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, a'azzakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan oleh Allah peluang serta kesempatan untuk dapat hadir di rumahnya yang mulia ini, khususnya menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita senantiasa memohon dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah salat fardu maghrib yang baru kita laksanakan, ianya mendapat taufik, ridha, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang asbab al-ghaflah, sebab-sebab yang menjadikan manusia itu lalai, khususnya lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai ia sebagai hamba Allah, lalai daripada menyempurnakan dan menunaikan kewajibannya sebagai hamba, menunaikan hak-hak Allah dan lain sebagainya. Adapun penyebab yang pertama yang sudah kita bincang, manusia menjadi lalai, ialah hubbud dunya, terlampau cinta kepada dunia. Maknanya terlampau cinta kepada dunia yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dunia lebih ia utamakan berbanding akhirat, bahwa ia terlampau gembira dengan dunia sehingga ia lupa kepada hari akhirat. Sebab itu Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa hujibat qulubuna bi thalathati aghtiyah, bahwa hati kita ini ditutup ataupun terkunci disebabkan tiga benda ataupun tiga perkara. Yang pertama, al-farah bil mawjud, kita terlampau sayang
terlampau seronok dengan harta yang kita ada, dunia yang kita punya. Jadi dunia ini meliputi harta, termasuk diri kita sendiri, anak, cucu, keluarga kita, ini semua dunia. Kita terlampau bahagia sekali. Yang kedua, yang menyebabkan hati manusia ini terkunci. Jadi kalau saya bicara masalah hati, ini asas utama tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda nak zahir, anda selamat. Kalau anda nak fizikal, anda selamat, baik, saleh, maka pastikan yang lebih utama dulu anda jadikan hati anda saleh dan selamat. Kalau hati tak selamat, maka semua zahir anda pun ikut tak selamat. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan hati manusia ini terkunci di sisi Allah adalah surur bil madhi. Kita suka betul kalau dipuji, suka sangat-sangat kalau disanjung, kalau dipuji. Ini menyebabkan hati manusia terkunci, kata Ibrahim bin Adham. Yang ketiga, wal huzn bil mafqud, sedih yang amat kalau kehilangan sesuatu. Hilang sedikit hartanya, berkurang sedikit hartanya, sangat-sangat sedih dan bimbang. Kenapa? Yang pertama tadi, kenapa terlampau gembira dengan dunia itu boleh menyebabkan hati manusia terkunci? Karena apabila manusia sudah terlampau cinta kepada dunia, terlampau seronok dengan dunia, maka ia dikatakan orang yang haris. Maknanya cinta dunia itu boleh menyebabkan dia tamak, dan pada akhirnya menyebabkan dia menjadi manusia yang sangat bakhil. Bakhil merupakan satu di antara penyakit hati, satu di antara penyebab amal ibadah kita musnah di sisi Allah. Thalathul muhlikat, 3 benda yang dapat membinasakan amal ibadah anda. Salah satunya adalah syuhun muta'an, manusia yang terlampau kedekut dan tamak. Jadi terlampau gembira dengan dunia, terlampau cinta kepada dunia, ini menyebabkan kita tamak. Dan apabila kita tamak, maka akan muncul perasaan bakhil. Tidak akan pernah rasa kenyang sedikit pun diri kita dan syahwat kita kepada dunia. Bahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamla law kana li ibni adam wadiyani min mal labtagha wadiyan thalithan. Kalaulah Allah anugerahkan anak Adam ini 2 lembah, 2 ladang harta dan emas, labtagha wadiyan thalithan. Dengan sifat tamak kita sebagai manusia ini, tentu akan cari ladang harta yang ketiga. Wala yamla nafsu ibni adam illa at-turab. Tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas syahwat dan nafsu anak Adam, kata Rasulullah, terhadap dunia, sehingga tanah yang akan menyebabkan dia lupa kepada dunia, tanah yang akan menyebabkan dia kenyang terhadap dunia. Maknanya dah mati, masuk ke liang lahat dalam kubur, barulah dia sedar betapa yang dia kumpulkan dan dia cari selama hari ini sama sekali belum tentu dapat menyelamatkan akhirat dia. Yang pertama tadi, terlampau seronok dan cinta kepada yang ada, yaitu kepada dunia. Yang kedua, apabila kita suka sangat-sangat dipuji, maka ini akan menimbulkan sifat ujub, kata Ibrahim bin Adham. Wal mu'jib muhbitul amal. Orang yang ujub akan dapat menggugurkan amal ibadah dia. Iblis terlampau ujub, sombong, angkuh, merasa dirinya lebih baik daripada Adam, merasa penciptaannya lebih baik daripada Adam, merasa dia lebih lama diciptakan dan lebih lama ibadah dan taat kepada Allah daripada Adam, sehingga dia menolak perintah Allah, sehingga dia lupa siapa diri dia di hadapan Allah. Sifat apa? Ujub. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tak akan mungkin sujud kepada Adam, ya Allah. Ini karena saya lebih baik daripada Adam.
Kenapa? Aku engkau ciptakan daripada api, sementara Adam engkau ciptakan daripada tanah. Jadi manusia yang terlampau seronok, suka sangat dipuji. Saya yakin setiap orang pasti suka kalau dipuji, betul tak? Dan paling tak suka manusia ini kalau dikritik. Padahal yang baik itu adalah khususnya kawan Anda, saudara Anda yang berkata benar, bukan yang senantiasa membenarkan. Sahabat yang baik, orang yang beriman yang baik adalah orang yang senantiasa berkata betul, benar. Bukan yang senantiasa membetulkan atau membenarkan. Maknanya apa sahaja yang Anda buat sebab dia segan, sebab dia tak sedap hati, betul. Ini sebetulnya tak baik. Hati-hati. Tapi kalau Anda betul-betul mencari orang yang saleh, kawan yang betul-betul baik, kawan yang betul-betul berkata benar, Anda salah, dia cakap salah. Walaupun telinga Anda sakit, tapi dia cakap betul, inilah kawan yang menyelamatkan Anda. Tapi malangnya, ramai manusia yang tak suka dikritik. Betul tak? Sifat apa? Ego. Merasa diri suci, merasa diri bersih, merasa diri sempurna. Dia lupa bahwa dia dan seluruh manusia yang lainnya diciptakan oleh Allah daripada min ma'in dafiq, daripada air yang hina. Jadi yang kedua yang menyebabkan hati manusia ini dikunci adalah suka sangat kalau dipuji. Dan apabila suka dipuji, maka akan muncul perasaan ujub, dan ujub akan membinasakan dan memusnahkan amal ibadah kita. Adapun yang ketiga, wal huznu bil mafqud, sedih yang amat kalau kehilangan sesuatu, kehilangan sebahagian dunianya, kurang sedikit hartanya, khususnya kalau dia infakkan sedikit saja hartanya, teringat-ringat sampai 10 hari. Kalau dia keluarkan zakat tahun ini, walaupun itu kewajiban, ingat, sayangnya 25%. Boleh buat ini. Sedih sangat. Mengorbankan harta yang diwajibkan oleh Allah. Ini hak Allah, bukan hak Anda. Zakat hak Allah yang Anda tahu. Termasuk diri Anda ini pun hak dan kepunyaan Allah. Ini saya mohon maaf saya bicara seperti ini. Apabila Anda terlampau sedih terhadap sesuatu yang hilang daripada Anda sedikit, maka yang menjadikan hati kita terkunci, sedih disebabkan kehilangan sesuatu dunia itu, akan menyebabkan kita ini sakhit. Sakhit maknanya kita ini merungut dan kita selalu menyalahkan takdir dan tak puas hati kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi 3 benda ini yang menyebabkan manusia itu hatinya terkunci. Tolong tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua, Anda nak baik lidah Anda nak baik kaki Anda, tangan Anda, kepala Anda, fikiran Anda, telinga Anda, mata Anda, pastikan baik dulu hati Anda. Tidak akan mungkin lidah dan fizikal Anda baik kalau hati kita masih lagi rusak, apatah lagi masih lagi berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab lalai yang pertama tadi apa? Terlampau cinta kepada dunia. Ia terlalu mengutamakan dunia daripada akhiratnya, bahkan sampai dunia tadi melupakan akhiratnya. Dalam satu hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, ma dzibani ja'i'ani ursila ilal ghanami bi afsad laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidini atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sifat tamak, sifat cinta terhadap harta dan dunia dan juga jawatan, kata Rasulullah, 2 benda ini lebih buas, lebih ganas dan lebih cepat membinasakan agama kita berbanding 2 ekor serigala yang sangat lapar. Di hadapan dia ada seekor kambing, Anda lepaskan 2 ekor serigala lapar ini, Anda boleh bayangkan apa yang terjadi kepada kambing itu. Rupanya sikap dan sifat cinta dunia kita dan juga jawatan ini lebih cepat merusak agama kita
berbanding kambing tadi dirusak oleh 2 ekor serigala yang sangat lapar tadi. Ini pesan siapa? Pesan Rasulullah. Kalau Rasulullah yang mengatakannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ianya datang daripada wahyu. Wahyu itu datangnya daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menyebabkan manusia ini lalai. Ini kita masih lagi berbicara tentang wasiat Rasulullah berkenaan dengan seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bertaubat. Dan satu di antara sebab kenapa manusia ini wajib bertaubat, lalai. Lalai yang pertama sebabnya apa? Terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua, al-jahlu billahi azza wa jalla. Jahil, sangat-sangat tak kenal Allah. Jahil betul kepada Allah. Jadi Imam Al-Ghazali berpesan, ya, khususnya saya rasa pernah saya sampaikan wasiat Imam Ghazali ini saya nakalkan daripada kitab Maraqi al-Ubudiyah. Ini syarah kitab Bidayat al-Hidayah, kitab ilmu tasawuf. Bahwa setiap pagi khususnya pada waktu selepas salat subuh dan menjelang terbit matahari, di antara selepas salat subuh dan naik matahari. Karena selepas terbit matahari sehingga az-zawal, sehingga tergelincir matahari masuk waktu zuhur, ini ada lagi amalannya. Ini khusus selepas waktu salat subuh sehingga terbit naik matahari. Amalan yang perlu kita lakukan ada 4 kata Imam Ghazali. Yang pertama, banyakkan berdoa kepada Allah. Bahagi masa selepas subuh tuh 4 perkara sehingga terbit matahari. Tak kiralah mana satu yang lama Anda nak buat. Janji ada 4 perkara. Yang pertama, kathratud doa, perbanyakkan berdoa kepada Allah. Yang kedua, kathratul zikri wa tasbih, perbanyakkan berzikir dan bertasbih kepada Allah. Dan yang ketiga, kathratu qiraatil Quran, bahagi masa selepas subuh tadi untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Baca ma'tadabbur, beserta dengan menghayati dan memahami isi kandungan ayat yang Anda baca itu. Ini seafdal ibadah. Dan yang keempat, ambil masa waktu selepas salat subuh tuh, ini bagi yang tidak ada uzur dan halangan, at-tafakkur, berfikir, merenung, muhasabah diri. Kenapa? Ini ada kena-mengena dengan jahil tadi kepada Allah. Sebab kita tak pernah asing sedikit pun masa kita untuk bertafakur. Tak kira di rumah Allah ataupun di rumah Anda sendiri, untuk muhasabah diri. Kenapa pentingnya bertafakur? Khususnya Anda memikirkan tentang zat ataupun tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Dari mana Anda dah tahu tanda-tanda kebesaran Allah? Daripada ayat-ayat Al-Quran, ayat kauniyah. Lihat bagaimana kebesaran Allah menciptakan seluruh makhluk. Lihat bagaimana kebesaran Allah menghancurkan manusia yang paling sombong dan merasa Tuhan seperti Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Habis binasa. Sebab itu dulu saya katakan ada 1000 ayat yang bicarakan tentang apa? Qisah dan juga ibrah ataupun nasihat. Maknanya nasihat yang Allah ceritakan berkenaan dengan kisah-kisah kaum yang terdahulu yang maksiat kepada Allah menjadi pengajaran bagi kita agar kita jangan buat benda yang sama. Itu maksudnya. Itulah gunanya Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran itu Anda baca dengan suara Anda yang merdu sahaja, tuan-tuan. Kalau Anda cuma baca dengan suara yang merdu tapi Anda sedikit pun tidak memahami isi kandungannya, saya tidak nafikan likulli harfin, bahwa satu huruf daripada Al-Quran yang Anda baca itu memang Allah akan bagi kebaikan. Tetapi Al-Quran yang Anda baca itu nanti akan hujah Anda, akan tanya Anda pada hari kiamat. Wahai hamba Allah, apa yang kau amalkan daripada Al-Quran kalamullah yang kau baca dulu? Al-Quranu, kata Rasulullah, hujjatun laka aw alaika. Al-Quran yang kita baca ini sama ada nanti menjadi pembela kita pada hari kiamat, atau sebaliknya dia yang akan hujat kita nanti pada hari kiamat. Saya bukan menakutkan, tapi penting sangat saya ingin sampaikan perkara ini. Supaya apa? Supaya kita jangan dikategorikan hamba yang hujranul Quran.
hamba yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Satu contoh, kita ini kategori manusia yang lupa bahkan meninggalkan Al-Quran. Kalau sakit, saya mau tanya kepada kita semua, sakit apapun nih ya, termasuk sakit fisikal secara biologi, pertama sekali yang Anda pikir apa? Pasti berubat. Dan berubat yang paling pertama sekali yang Anda pergi kemana? Pasti ke hospital. Ya, ini wajib. Ini adalah sebab dan takdir yang wajib Anda ambil. Tapi di mana posisi ayat Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh segala penyakit, zahir ataupun batin? Saya tidak katakan dengan baca ayat Ar-Ruqyah ataupun ayat Al-Quran Anda tak perlu berubat. Tidak. Tetapi kita sudah menjadikan Al-Quran itu di belakang. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Itu perkataan Allah. Al-Fatihah itu subhanallah. Kalau kita betul-betul yakin kalau Allah kun, kata Allah fayakun, akan jadi. Sebab itu ketika kita sakit, Anda sakit, coba kita kembali kepada Al-Quran. Iya, makan obat darah tinggi, makan obat kencing manis, makan semuanya. Kalau Anda tak makan, maksiat, berdosa. Sebab Anda meninggalkan sebab yang diperintahkan oleh syariat. Tetapi sebab itu bukan hanya obat daripada medik itu sahaja. Yang paling utama itu apa? Khususnya ayat Al-Quran. Pernahkah kita waktu kita sakit kepala, sakit dada, sakit perut, kita letakkan tapak tangan kita nih, baca ayat-ayat ruqyah atau asy-syifa seperti Al-Fatihah. Lupa dah, kita langsung pergi kepada makhluk. Mohon maaf, saya cuma sampaikan benda ini, jangan sampai nanti Al-Quran tanya kita pada hari kiamat. Sekalipun kamu tidak pernah menjadikan Al-Quran ini obat ataupun sebagai penawar, konon lagi untuk kita amalkan. Menjadikan Al-Quran tadi sebagai obat, itulah satu di antara bukti kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Jadi jahil kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyebabkan manusia lalai, khususnya jahil daripada mengenal Allah. Sebab itu penting yang keempat tadi itu at-tafakkur. Kenapa? Karena apabila Anda asing sedikit masa Anda untuk bertafakkur, untuk berfikir, untuk merenung, untuk muhasabah diri, buang dulu dunianya. Bagi masa itu Anda kepada Allah sahaja. Coba lihat diri Anda. Coba tanya Anda pada hari itu diri Anda, kalau di depan Anda pada saat Anda berfikir tuh malaikat maut sedang bersiap sedia mencabut nyawa Anda. Adakah saya bersedia dalam menghadap Allah? Adakah saya sudah bersedia akan menghadap soalan munkar dan nakir? Adakah anak dan harta yang saya terlalu korbankan dunia agama saya nih, mereka mampu tolong saya walaupun hanya untuk memudahkan saya menghadapi sakaraat al-maut? Wallahi tidak. Saya cakap, kaya macam manapun manusia di dunia ini, setinggi apapun jawatannya, sehebat apapun pangkatnya, kalau dah malaikat al-maut, tak ada satu pun makhluk yang dapat menghalanginya. Hanya dapat tengok sahaja. Duit Anda yang berbilion-bilion itu, ketika Anda menghadapi sakaraat al-maut, sakitnya, panggillah dokter pakar manapun untuk hilangkan rasa sakit Anda. Tidak akan. Tetap manusia itu akan merasakan sakaraat al-maut. Jadi tafakkur ini tadi tujuannya apa? Akan muncul 3 perkara kebaikan daripada tafakkur tadi. Yang pertama, setelah Anda tafakkur akan muncul at-ta'zim. Dari bertafakkur pula akan muncul perasaan mengagungkan Allah. Anda takut kepada Allah, Anda membesarkan zat Allah, Anda sadar betapa hina dan kerdilnya Anda di hadapan Allah. Itu function daripada tafakkur itu. Perkara yang pertama, apabila daripada tafakkur tadi muncul perasaan ta'zim, maka kata Imam Ghazali akan muncul perasaan yang kedua. Apa dia? Ma'rifatullah. Barulah Anda kenal siapa Allah. Kenal siapa Allah, tahu Anda apa perkara-perkara yang Allah suka, apa perkara-perkara yang Allah yang tak suka.
Apabila Anda sudah sampai kepada peringkat ma'rifatullah, maka akan muncul perkara yang keempat. Ini yang finalnya. Apa? Mahabbatullah. Akan muncul perasaan kasih dan cinta Anda kepada Allah. Anda solat bukan karena nak ligan pahala atau karena takut diazab daripada api neraka, tapi karena sayang dan cinta kepada Allah. Sekalipun solat 5 waktu ini tidak difardukan, tetap aku lakukan karena aku sayang dan kasih kepada Allah. Ini martabat ikhlasnya yang paling tinggi sekali, kata Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala. Jadi 4 ni tadi. Bertafakur tu tadi akan munculkan perasaan ta'zim, daripada ta'zim akan muncul perasaan ma'rifatullah, daripada ma'rifatullah akan muncul mahabbatullah. Tolong tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, seperti yang saya katakan tadi, kalau pulun dunia memang tak akan habis, waktu tu tak akan cukup. Tolong Anda juga bagi masa untuk akhirat Anda. Ketika Anda membahagi untuk akhirat Anda, ini maknanya Anda sayang kepada diri Anda sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Anda baik untuk kebaikan Anda sendiri, Anda tak baik pun kembali kepada diri Anda sendiri. Sama sekali tidak mengurangi apapun daripada kuasa Allah. Anda baik, kuasa Allah tak bertambah. Anda jahat, saya jahat pun kuasa Allah tidak berkurang. Wal'iyadzubillahi wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi kenal kepada Allah ni tadi, jalannya diantaranya apa? Bertafakur. Tapi tentulah bertafakur itu Anda perlu menuntut ilmu. Bukan tafakur saja tak tahu nak fikir apa. Maka asasnya apa? Ilmu. Itu yang pentingnya kita duduk berkumpul dalam majlis ilmu ni. Untuk apa? Untuk menjadikan kita tahu, kenal siapa Allah. Anda tak boleh bayar waktu yang Anda boleh menuntut ilmu ini hari ini, karena hari esok saya dan Anda belum tentu hidup. Dunia yang Anda miliki hari ini, 5 pun rumah banglo Anda belum tentu dapat Anda bayar waktu Anda hari ini. Kalau memang besok waktu kita meninggal dunia, ini waktu yang paling berharga Allah bagi. Maka bersyukur, jangan lupa alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan taat kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Baru kita dikatakan hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur tidak cukup dengan mengucap alhamdulillah sahaja. Ini syukur lidah. Jadi perlu juga dengan syukur perbuatan dan juga syukur hati. Anda kena mengiktiraf, suka tak suka. Anda sampai ke sini, saya hadir di sini karena Allah yang bagi jalan dan peluang, bukan karena kaki kita. Bukan karena sehat kita. Anda suka tak suka, tapi itulah hakikatnya. Jadi mengenal Allah ini penting sekali agar kita tidak lalai. Jahil daripada mengenal sifat-sifat dan nama Allah ini yang menyebabkan, ya, perkara kedua yang menyebabkan manusia ini lalai. Kalau dah lalai, saya katakan tempoh hari, tak bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan lalai, neraka jahanam sedang menunggu dan menanti. Jadi sifat-sifat Allah khususnya yang perlu dan yang wajib kita ketahui, saya nakalkan daripada kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, Arkanuha Haqa'iquha wa Mufsidatuha, yang disusun oleh diantaranya Dr. Mustafa Sa'id Al-Khan, bahwa sifat-sifat Allah yang menurut ulama Aqidah Al-Islamiyah terbahagi kepada 6. Saya tidak detailkan, cuma saya umumkan sahaja. Saya yakin dan percaya bahwa berkenaan dengan sifat Allah ini sudah Anda belajar kepada tuan guru yang khusus, yaitu ilmu tauhid dan juga ilmu akidah. Cuma malam hari ini saya ingin nak murajaah, ulang kaji sedikit sahaja, biar kita tahu sifat-sifat Allah tu. Sifat-sifat Allah dibahagi secara umumnya ada 6. Bukan sifat 20 Kak Ustaz. Dengar sampai habis. Sekali lagi salah faham pula. Ya, yang pertama, sifat Allah itu ada namanya sifat an-nafsiyah. Sifat berkenaan dengan zat Allah. Sifat an-nafsiyah ini yaitu al-wujud. Wujud dalam salah satu sifat 20 itu kategori sifat apa? An-nafsiyah. Ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan zat Allah, yang mana wujudnya Allah ini tidak disebabkan daripada tidak ada,
bukan seperti makhluk. Tidak, wujudnya Allah itu tersusun daripada beberapa juzuk dan bahagian. Kalau manusia dikatakan manusia terdiri daripada tangan, kaki, kepala. Allah tidak seperti itu. Manusia wujud daripada tak ada dulu, daripada mati dulu, betul tak? Allah tidak seperti itu. Ini maksud sifat an-nafsiyah. Jangan dikaji. Cukup kita beriman bahwa Allah itu ada. Adanya Allah bukan seperti makhluk bermula daripada tiada. Tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jahil dalam bab ini. Ini panjang sekali ini ulasannya. Tapi saya katakan tadi, saya cuma nak sebutkan secara umum saja. Ada ustaz yang belajar mengajarkan akidah yang nanti akan menjelaskan ini, saya rasa ya. Yang kedua, sifat Allah yang dibahagi kepada 6 tadi, ada namanya sifat as-salbiyah. Sifat as-salbiyah ini yaitu maksud ataupun sebaliknya, lawan daripada makna 5 sifat salbiyah ini tidak mungkin berlaku kepada Allah. Mustahil. Apa sifat salbiyah itu? Sifat salbiyah itu adalah al-wahdaniyah, esa. Allah mustahil bersekutu, itu maksudnya. Allah tidak mungkin ramai. Ini maksud salbiyah, negatif. Yang kedua, sifat as-salbiyah bagi Allah al-qidam, bersedia. Yang ketiga, al-baqa, kekal. Yang keempat, mukhalafatul hawadith. Dan yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Pun saya yakin ya, banyak penghuraian dan penjelasan tentang ini. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah belajar tentang ini. Cuma nak ingatkan balik, jahil tentang sifat Allah ni, nama-nama Allah ni boleh menyebabkan kita lalai. Boleh menyebabkan kita lalai. Maksudnya apa? Satu di antara sifat Allah itu alim. Nama Allah itu alim, yang maha mengetahui. Kita tak tahu yang Allah ni memiliki sifat alimun bidzatis sudur, maha mengetahui segala sesuatu. Dikarenakan kita jahil tentang sifat ilmu bagi Allah, maka hati kita ini senantiasa hasad, dengki, dendam, benci. Selalu kita merasakan dalam hati kita seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu Allah itu tak nampak, Allah itu tak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang menjadikan kita lalai itu. Lalai daripada mengenal sifat-sifat dan juga nama-nama Allah. Yang pertama tadi sifat an-nafsiyah. Yang kedua sifat bagi Allah namanya sifat salbiyah. Yang ketiga sifatul ma'ani. Ma'ani ini kita tahu dah ya, 7, yaitu qudrat, al-iradah, al-ilmu, al-hayat, as-sama' wal basar wal kalam. Ini Anda perlu detailkan ya, bukan hanya perlu Anda hafal 7 nih. Perlu Anda faham. Contohnya al-iradah. Al-iradah ni ada bezanya dengan ridha, tuan-tuan. Saya mau tanya kepada kita semua, siapa yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan juga malaikat? Allah, betul? Bermana Allah menciptakan malaikat Nabi Adam berdasarkan iradah, kehendak Allah. Siapa yang menciptakan iblis, syaitan? Siapa? Allah juga. Berdasarkan apa? Iradah, sifat iradah kehendak Allah. Bezanya, iradah di sini, kehendak Allah menciptakan malaikat dan Nabi Adam, ini berdasarkan apa? Ridha. Kehendak Allah menciptakan iblis, waktu dia mungkar dan juga murka ataupun dia tidak taat kepada Allah, Allah ciptakan dia berdasarkan kehendak Allah, tapi Allah tak ridha dengan perbuatan dia. Ini perlu kita faham bab iradah. Sebab itu saya katakan kudrat, iradah, kudrat. Allah Maha berkuasa menciptakan segala sesuatu. Apa sahaja yang ada di alam semesta ini, semua di bawah kuasa Allah. Kalau Anda salah memahami ini, maka Anda akan salah memahami bab takdir. Itu yang orang mengatakan dah macam mana takdir dah. Allah nakkan macam ni, Allah yang tetapkan macam ni. Tak dapat seru dah, Allah tak bagi seru lagi. Maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong kaji balik bab sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, Anda mengkaji dalam bab sifat 20 khususnya, bukan hanya Anda hafal wujud, qidam, baqa, bukan sahaja itu, tapi pemahaman Anda secara terperinci dan mendalam, itu yang dinakkan.
Sifat ma'ani yang ketiga. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Ini Anda tahu kaunuhu qadiran, sampailah kaunuhu mutakalliman. Yang kelima, sifat al-af'al. Sifat al-af'al. Kalau ditanya, Anda kalau menyembah, siapa yang Anda sembah? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan Anda? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Semuanya Anda katakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab rezeki, dalam bab kesembuhan, sedikit pun Anda tidak meletakkan kepercayaan Anda kepada Allah. Semuanya kepada makhluk. Ini sama maknanya Anda tidak paham atau jahil dalam bab sifat Allah yang kelima nih, al-af'al, sifat kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa menyembuhkan apapun. Allah berkuasa memberikan rezeki kepada siapapun. Berapa ramai makhluk pada saat ini menjadikan makhluk itu Tuhan dia. Takut sungguh kepada dunia sehingga takut miskin, takut lapar, takut. Tapi dia lupa kepada Allah yang Maha memberikan rezeki. Ini kita jahil kepada sifat al-af'al bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang berkuasa berkehendak menjadikan Anda boleh bekerja, Anda mendapatkan rezeki halal, itu semua daripada Allah. Kemudian sifat al-af'al seperti Allah at-ta'lim, Allah yang mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan kita boleh mengenal Allah, mengajarkan kita boleh kenal, boleh tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada Al-Quran dan juga sunnahnya SAW. Dan yang keenam, as-sifat al-jami'ah. Ada nama sifat al-jami'ah, maknanya sifat-sifat yang komplit, yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti al-ulu, al-'azam, al-kibr, wal-malik, at-takabbur, wal-jabarut, wal-quwwah, dan lain sebagainya. Saya katakan tadi, saya tidak dapat detailkan benda ini sebab kajian kita berbeza sedikit. Cuma saya nak kaitkan bahwa jahil kita terhadap 6 sifat ini tadi menyebabkan kita lalai kepada Allah. Salat tapi bakhil, salat tapi hasad, salat tapi lidahnya tak berhenti menceritakan aib orang lain, salat tapi sombong angkuh, susah betul tanggal dan lepas daripada diri dan hatinya. Sebab apa? Jahil terhadap sifat Allah yang al-kibr. Sombong hanya milik Allah. Sombong merupakan kain dan pakaian Allah. Man yunazi'ani fi wahid minhuma faqad azzabtuhu. Siapa yang berani mengambil sifat sombong, kata Allah, takabur itu daripada aku, pasti akan aku azab hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perkara yang kedua yang menyebabkan kita lalai adalah al-jahlu billah, jahil kepada Allah, yaitu jahil terutama tentang sifat-sifat dan juga nama-nama bagi zat dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang menyebabkan manusia ini lalai, al-ma'asi, yaitu maksiat. Maksiat, saya ulang sekali lagi, dalam ilmu at-tasawuf terdiri daripada zahir dan juga batin, nampak ataupun tak nampak. Maksiat zahir seperti memaki, mencaci, ghibah, mengumpat, minum arak, berzina dan lain sebagainya. Ini maksiat, tapi maksiat zahir. Yang kedua ni apa? Maksiat batin. Ini yang kadang banyak terlepas pandang. Sombong, dengki, ujub, tak ada langsung tawakal kepada Allah. Ini satu di antara maksiat hati. Maksiat ini yang paling banyak juga menyebabkan manusia ini lalai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali firman dan juga ayat-ayatku tidak ada sedikit pun cacatnya, kata Allah. Bahkan hati kamu itulah yang dipenuhi dengan maksiat dan juga dosa dan juga cacat disebabkan apa? Perbuatan syirik, perbuatan maksiat dan juga perbuatan kufur yang engkau lakukan.
Kufur bukan hanya maksudnya kafir, Anda menyembah selain Allah saja, Anda tidak mensyukuri nikmat Allah, ini namanya kufur. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau kufur terhadap nikmatku, kata Allah, pasti akan kuazab. Sekali lagi saya ulang kepada Anda semua, janji iblis kepada Allah ketika dia dihalau oleh Allah daripada syurga, wala tajidu aktsarohum syakirin. Ya Allah, aku akan jadikan anak-anak Adam ini nanti paling sukar betul menjadi hamba yang bersyukur kepada nikmat-Mu ya Allah. Kita selalu mengabaikan nikmat-nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat-nikmat yang diberikan Allah tu kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, khususnya dalam bab akhirat kita akan ditanya oleh Allah. Nikmatani maghbun inda katsirin minan nas. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan juga nikmat lapang. Sehat sebab dia merasa bahwa masih panjang umur dia, besok boleh lagi beribadah, besok masih boleh lagi baca Al-Quran, besok masih lagi boleh sholat sunnah. Tiba-tiba malam tu meninggal dunia, menyesal. Lapang, merasa bahwa besok masih boleh lagi buat lapang lagi, lapang, dan lapang itu banyak dia gunakan untuk perkara yang lara. Bukan dosa saja yang lara. Allah akan tanya, itu nikmat aku, itu amanah. Nikmat lapang tu kau gunakan untuk apa, kata Allah. Bukan mulut yang menjawab, dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Yang jawab nikmat tu nanti akan menjawab apa adanya. Subhanallah. Jadi maksiat. Rupanya maksiat ini kenapa menyebabkan manusia itu lalai? Karena dengan maksiat tadi hati kita akan menjadi hitam. Rasulullah mengatakan innal abda idza aznaba ala abdu nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila setiap hamba ini melakukan satu sahaja maksiat, maka Allah akan titikkan dengan titikan hitam dalam hati dia. Bagaimana cara nak bersihkan titikan hitam ni? Idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Apabila bertaubat dan minta ampun kepada Allah, maka dengan izin Allah, Allah akan bersihkan balik hati yang dititikkan hitam itu. 10 maksiat yang kita lakukan, 10 titikan hitam dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Berpuluh tahun hati kita ini penuh dengan titikan hitam. Nak bersihkannya itu bukan mudah. Ya, nak bersihkan sesuatu yang kotornya sudah lama berkesan dan membekas di dalam hati ini, itu yang ramai manusia tadi, hatinya keras. Dulu pernah saya katakan, hati manusia ini ada 3 dibahagi oleh Allah. Seluruh manusia ini terbagi kepada 3 hatinya. Ada hati manusia ini yang seperti binatang ternak. Maksudnya manusia ini ada yang seperti binatang ternak, yang pernah saya bincang hadis ini. Bahwa mereka memiliki hati, mereka memiliki perasaan, mereka memiliki mata dan pendengaran, tapi mereka tidak gunakan nikmat ini. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang sesat ataupun binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ada yang kedua, manusia ini seperti hati mereka seperti syayatin. Hatinya seperti syaitan. Bentuk rupanya manusia, tuan-tuan, tapi hatinya seperti syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, hati manusia ini adalah manusia yang nantinya akan dilindungi dan juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohon kita kepada Allah, semoga kita tergolong daripada hamba yang mendapat naungan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada minggu hadapan kita akan bincang pula perkara yang keempat yang menyebabkan manusia ini lalai khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا زدنا علوما وتنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.